Oke, baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini. Oke, kalau seandainya nanti ditembus di 5.000 subscriber channel ini, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber setia channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan masalah pinjaman online ini. Semakin hari kayaknya semakin banyak berita-berita tentang pinjaman online, karena kemarin AFPI sudah mengingatkan kepada pihak para influencer ataupun siapapun yang di YouTube dimanapun media sosial manapun, mereka mengatakan tidak usah menggaungkan yang namanya galbay nasional, galbay apapun itu, supaya mengajak masyarakat untuk galbay, seperti itu. Itu banyak sekali artikel ataupun berita-berita media sosial manapun di di forum-forum berita, Jadi kita akan jelaskan kepada teman-teman semuanya, Memang sebenarnya AFPI mengatakan seperti itu, mungkin bisnis pinjol ini sudah banyak yang down, dalam kata mereka sudah kesusahan juga karena banyak masyarakat yang terjadi galbay, banyak masyarakat yang tidak mau membayar karena banyak juga ajakan-ajakan seperti di grup-grup Facebook dimanapun itu, orang mengajak untuk galbay, banyak joki-joki di mana-mana, masalah pinjaman online ini. Sedangkan para pemodal ataupun lender, pemodal itu namanya lender, di dalam sistem pinjaman online itu mereka yang menyuntikkan dana-dana kepada pinjol-pinjol, mereka merasa dirugikan karena uang mereka banyak tidak kembali gara-gara efek terjadi banyak atau gagal bayar. Nah, di sini kita ambil positif dan negatifnya saja, teman-teman, Kalau seandainya positifnya, siapa tahu ini kehendak masyarakat supaya pinjol-pinjol ini berhenti beroperasi karena banyak sekali mudaratnya atau yang tidak baik-baiknya, Banyak mudaratnya pinjaman online ini karena banyak sekali berita-berita seperti orang sampai mengakhiri hidup, sampai orang-orang pencerai berai rumah tangganya, sampai orang keluar dari perusahaan, dicaci maki ataupun disebar data. Itu yang efek-efek mudaratnya, Banyak sekali seperti itu yang negatif dari pinjol. Mungkin harapan masyarakat supaya pinjol jerah, kapok, tidak mau lagi beroperasi di Indonesia, seperti itu. Tetapi kita ambil dari sisi dari pendapat dari AFPI, seperti OJK kemarin, Nah, mungkin dia berpikir bahwasanya pinjol-pinjol ini memang membantu masyarakat di saat ekonomi lagi down. Siapa yang membutuhkan uang kepepet, nggak usah lari kemana-mana, lari ke pinjol, sangat gampang, tinggal foto pinjol. Itu yang dikatakan membantu masyarakat, Tetapi yang kita inginkan kepada pihak OJK atau AFPI, tolong ditegaskan, dibuat regulasi yang baik, dilihat, dibenahi pinjol-pinjol ini, karena banyak sekali cara penagihannya ataupun tenornya ataupun bunga dan dendanya itu sangat-sangat menjengkelkan bagi masyarakat, Kita sebagai masyarakat biasa sangat terbebani dengan yang namanya penagihan ataupun denda ataupun bunga-bunganya. Kalau ini sudah pas dalam temponya, pas dalam takarannya dari tenor, dari apapun itu, dari pihak pinjolnya sudah memenuhi semua, saya rasa masyarakat mungkin akan menerima seperti itu. Dan juga harapan kita semuanya masyarakat di bawah ini tidak mungkin ingin seluruhnya ingin menjalankan yang namanya galbay nasional atau gagal bayar nasional. Semuanya diajak galbay, tidak, Saya meyakinkan itu suatu oknum dan juga keadaan. Mungkin keadaan sekarang lagi tidak mampu membayar hutang, apalah daya, maka terjadi galbay. Mungkin hari ini terjadi galbay, siapa tahu minggu depan bisa bayar, siapa tahu minggu depannya lagi bisa bayar, atau bulan depannya sudah bisa bayar. Seperti itu, bukan ada niatan pasti untuk membayar, untuk tidak membayar. Jadi kita sebagai orang mengajak teman-teman di forum YouTube ataupun dimanapun itu, tidak mengajak seorang untuk galbay semuanya dengan cara-cara disengaja, Orang terjadi galbay itu yang diajak itu mencari solusi supaya bagaimana sih keluar dari jeratan pinjol, karena sudah tidak sanggup lagi, sudah tidak sanggup lagi untuk membayar pinjaman online. Bahkan pinjol-pinjol juga banyak yang melanggar SOP ataupun aturan OJK. Kenapa? Seperti saya katakan, contohnya yang paling kecil, mereka memberikan lebih dari 3 aplikasi saja pinjol, itu sudah melanggar aturan OJK, karena dalam aturan OJK tidak boleh lebih dari 3 aplikasi pinjol resmi OJK dicairkan para pihak masyarakat. Takutnya terjadi gali lubang tutup lubang, tidak sanggup bayar kalau terjadi lebih dari 3 aplikasi, Tetapi nyatanya teman-teman semuanya, mungkin penonton channel ini juga, saya tanyakan banyak yang lebih dari 3 aplikasi, bahkan sampai 5 sampai 10 aplikasi juga ada. Jadi bagaimana ini?
tidak dijalankan juga sama pihak pinjolnya. Jadi seharapan kita bersama, semoga saja ini bisa terselesaikan, dibenahi aturannya sama pihak OJK, dan bisa tidak merugikan masyarakat. Masyarakat paling malas itu ditagih sama yang namanya risiko pinjol, di teror ataupun diintimidasi, itu paling malas. Oke, kalau seandainya ada uang kita akan bayarkan, kalau tidak mau bagaimana lagi, mungkin tunggu bulan depan ataupun minggu depan, ataupun seketika ada uang nanti akan dilunaskan, bukan niat tidak mau membayar. Oke, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sore.